Oke Mas Enggar, sepertinya kamu sedang marah sekali, kenapa? Ya Pak, saya nggak terima Pak bekalnya dihabiskan sama Anggi. Jadi bawa bekal, kemudian bekalnya dimakan sama Anggi, tapi nggak bilang sama Iya. kamu. Terus kamu merasa Marah. marah. Ya, kalau menurut Pak Guru juga sama. Kalau misalnya kita bawa bekal, kemudian bekalnya dihabiskan sama teman, saya juga pasti akan marah. Ya, cuma di sini sekarang kita coba perhatikan tindakan kamu. Jadi kamu mendorong Anggi sampai Anggi terjungkal. Bahkan tadi Pak Guru juga dengar sampai kakinya terkilir ya. Iya. Apakah kira-kira tindakan kamu ini sesuai dengan keyakinan kamu nggak? Enggak Pak. Tidak ya. Oke, terus menurut kamu keyakinan kelas seperti apa yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Saling menghargai dan menghormati Pak. Harusnya saling menghargai dan menghormati. Oke. Apakah menurut kamu menghargai orang lain itu penting? Penting Pak. Penting ya. Ya. Baik. Bapak juga setuju dengan pendapat kamu bahwa kita juga harus saling menghargai sama menghormati, apalagi teman satu kelas ya. Nanti kan kalian akan sering berinteraksi. Terus kira-kira rencana yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini apa? Minta maaf sama Anggi Pak. Minta maaf ke Anggi. Ya. Ada lagi? Tidak mengulang dan bertanggung jawab mengantar pulang Anggi Pak. Oh, kamu akan bertanggung jawab mengantar Anggi sampai rumah. Kemudian menurut kamu bagaimana rasanya kalau misalnya kamu jadi orang yang bertanggung jawab? Sangat bangga Pak. Bangga ya? Bangganya Menyenangkan. bagaimana? Menyenangkan. Jadi intinya kamu sudah mengakui kesalahannya, kamu juga mencoba untuk kembali perbaikan dengan Anggi nanti ya, karena teman satu kelas. Oke Mas Enggar, terima kasih. Nanti kita harapkan kamu segera perbaikan dengan Mas Anggi ya. Kemudian berjanji untuk Tidak mengulangi lagi. Oke, terima kasih Mas kelas ya. Siap Pak. Oke, selamat pagi Mas Sofri. Pagi Pak, Sehat ya? alhamdulillah Oke, sehat. ini kita lama sekali nggak pernah ketemu ya. Iya, Oke, ini ada waktu tuh sebentar ya? ada Pak. Ya, saya amati hari-hari kan kamu sebenarnya sering sekali datang terlambat ke sekolah ya. Kenapa itu? Saya kesulitan bangun pagi. Kesulitan bangun. Kira-kira ada alasan apa? Alasan khusus apa kok sampai kesulitan? Sering begadang mengerjakan tugas sampai larut malam. Sering begadang, juga sampai larut malam. Oke, menurut Pak Guru juga mengerjakan tugas itu bagus karena itu sebagai bentuk tanggung jawab kamu sebagai pelajar. Tapi begadang terlalu malam juga akan berdampak kurang baik, terutama untuk kesehatan kamu ya. Oke, kira-kira dengan kamu sering datang terlambat ini, keyakinan kelas mana yang perlu kamu perbaiki? Kedisiplinan. Tentang kedisiplinan ya. Oke, tentang kedisiplinan. Saya juga setuju bahwa masalah kedisiplinan ini seharusnya ada di dalam setiap pribadi anak-anak ya, terutama ini kan masih generasi masih panjang ya. Kemudian kira-kira dari masalah kedisiplinan ini keyakinan yang sudah disepakati atau kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini enggak? Bersedia Pak. Bersedia ya? Ya. Kemudian apakah kamu punya rencana khusus agar kamu tidak terlambat lagi? Ada Pak, ingin menyiapkan alarm di jam 6 pagi. Oke, tindakan yang pertama nanti kamu akan menyalakan alarm. Misalnya tiba-tiba alarmnya mati. Kira-kira ada orang rumah yang bisa membantu kamu nggak? Ada Pak, Siapa ini? kakak atau orang yang ada di rumah. Siapa? Selain kakak ada lagi? Ibu. Ibu ya. Nanti kira-kira bisa nitip pesan ke ibu atau kakak untuk bisa membangunkan kamu. Oke. Kemudian
Apakah ada hal lain yang lain kira-kira selain menyalakan alarm atau meminta bantuan orang tua? Mengurangi mengerjakan tugas larut malam. Mengurangi mengerjakan tugas sampai larut malam. Ini berarti terkait dengan apa ini? Disiplin Mengatur waktu. Ya, kamu harus mengatur waktu yang manajemen waktu yang baik ya, sehingga nanti kamu tidak lagi mengerjakan tugas secara buru-buru bertumpuk sampai malam. Karena saya yakin nanti ketika kalau kamu bisa mengatur waktunya dengan baik, itu juga tugas akan tidak sebanyak itu. Itu ya Mas Nofri, luar biasa bahwa kamu sudah berjanji untuk coba merubah kebiasaan yang sebenarnya tidak baik itu. Nah, kira-kira kapan kamu ingin melakukan perubahan ini? Besok, Pak. Besok. Oke, kita pertegas lagi bahwa kamu akan mulai besok dengan melakukan persiapan satu tadi apa? Bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi dengan cara Tidak, menyalakan dan menyalakan alarm alarm. Kalau tidak alarm bermasalah, berarti kamu punya untuk membangunkan orang untuk membangunkan di rumah ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan mengatur waktu. Oke, gitu ya Mas Novi ya, berjanji ya. ya, Pak. Oke, kita tunggu apakah besok kamu benar-benar melakukan perubahan ini atau tidak. Semoga harapannya itu sesuai dengan apa yang sudah kamu yakini. Gitu ya. Oke, silakan kalau mau istirahat kembali Mas Novi. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Dengan mengobrol bersama dan tidak dimarahi, saya merasa lebih nyaman dan bisa mengakui kesalahan dengan jujur dan sadar. Saya dipanggil Bapak Guru, saya kira akan dimarahi, ternyata diajak bicara dan saya mengakui kesalahan dengan tenang. Dengan menerapkan keyakinan kelas bisa menjadi lebih aman, nyaman, dan tentram. Dengan adanya keyakinan kelas akan menjadi lebih teratur.